Perkenalkan, kelompok kami akan membahas tentang Kesultanan Ternate yang beranggotakan 1. Ardelia Mutiara Maharani, 2. Farel Markovito, 3. Firna Sukmawati, 4. Jasmine Retno Putrianto. Yang pertama, kita akan membahas tentang sejarah kerajaan. Pada abad 12 Masehi, Ternate merupakan bandar-bandar perdagangan internasional dengan komoditas utama rempah-rempah dan cengkeh. Pada masa tersebut, berbagai kapal dagang dari Cina, Jawa, India, dan Arab sudah berlabuh di Ternate dan Pulau Maluku lainnya. Para pedagang Arab kemudian menyebut Kepulauan Ternate dan sekitarnya dengan sebutan Jazirah Al-Mulk yang artinya negeri para raja. Sebutan inilah yang menjadi asal-usul nama Maluku. Kepulauan di Maluku pada masa tersebut memang terdiri dari beberapa kerajaan. Melihat perdagangan semakin berkembang serta semakin banyaknya bangsa-bangsa yang berdatangan, para tetua adat kemudian bermusyawarah untuk membuat sebuah kerajaan. Tahun 1257, terbuatlah sebuah kerajaan yang awalnya bernama Kerajaan Moluku yang beribu kota di Ternate. Saat itu, Kerajaan Moluku belum menjadi kerajaan Islam. Raja pertama Moluku adalah Malamu Ciko yang bergelar Baab Masyur Malamu. Letak Moluku yang merupakan rute perdagangan membuat Ternate berkembang dengan cepat. Rempah dan cengkeh dari Ternate menjadi komoditas mahal yang dijual ke Eropa melalui para pedagang Arab dan India. Baab Masyur Malamu berhasil menjadikan Moluku sebagai kerajaan yang bertumpu pada pertanian dan perdagangan. Tahun 1272, Baab Masyur Malamu meninggal. Tahta kerajaan kemudian dilanjutkan oleh Jamin Kodrat yang memerintah dari tahun 1272 sampai 1284. Perkembangan perdagangan yang semakin pesat di Maluku membuat terjadinya persaingan antar wilayah. Untuk mengatasi persaingan dagang yang semakin memanas, Raja ketujuh Moluku, Sida Arif Malamu, yang berkuasa dari tahun 1322 sampai 1331, menginisiasi pertemuan 4 pemimpin. Dalam pertemuan tersebut, para pemimpin sepakat untuk membuat persekutuan yang diberi nama Moluku Keiraha, atau artinya Persekutuan 4 Gunung. Moluku Keiraha kemudian akhirnya melahirkan 4 kerajaan, yaitu Ternate, Tidore, Jailolo, dan Bacan. Kerajaan Moluku kemudian dikenal dengan nama Ternate. Persekutuan 4 wilayah itu membuat perdagangan di Ternate dan Maluku semakin berkembang pesat. Komoditas utama Ternate memang rempah dan cengkeh. Namun, tidak hanya di komoditas yang terdapat di Ternate. Di pelabuhan Ternate terdapat komoditas konveksi berupa kain yang ditenun oleh penduduk asli. Terdapat pula besi olahan yang berupa pisau dan kapak atau alat-alat pemotong lainnya. Pada abad ke-14, para pedagang asing yang datang ke Ternate semakin banyak, terutama pedagang Arab. Perjumpaan dengan agama Islam yang dibawa oleh pedagang Arab juga semakin meluas. Selain dari Arab, perjumpaan dengan agama Islam juga melalui perdagangan Samudra Pasai, Malaka, Banjar, dan Gresik. Pengaruh agama Islam semakin kuat di Ternate pada abad ke-14. Tahun 1494, Zainal Abidin, putra dari Cilanup Marhum, berlayar pergi ke Giri untuk mendalami agama Islam. Calano Marhum sendiri memerintah dari tahun 1465 sampai 1486, merupakan raja pertama Ternate yang memeluk agama Islam. Zainal Abidin mendalami agama Islam pada seorang wali yang bernama Sunan Giri. Zainal Abidin merupakan raja Ternate yang mulai naik tahta pada tahun 1486. Selain mendalami agama, Zainal Abidin banyak menjalani persahabatan dari berbagai kalangan. Karena itulah Zainal Abidin mendapat julukan Sultan Cengkih. Setelah sekian lama di Giri,
Zainal Abidin kembali ke Ternate. Zainal membawa beberapa guru agama dari Jawa agar memudahkan dalam penyebaran agama Islam di Ternate. Salah satunya bernama Tuh Ubahan Ui. Sekembalinya dari Giri, Zainal Abidin meninggalkan gelar Kolanu dan mulai menggunakan gelar Sultan. Pada masa kepemimpinannya, Ternate resmi menjadi kesultanan dan merupakan yang pertama di Jazirah Al-Mulk. Selain mendirikan pesantren, Sultan Zainal Abidin juga membentuk sebuah lembaga yang bernama Bobato untuk membantu menyebarkan agama Islam di Ternate. Penyebaran Islam pun menyebar di seluruh Maluku, Tidore, Jailolo, dan Bacan. Ternate yang merupakan pemimpin dalam Moluku, Kieraha, pengaruh politiknya semakin kuat di Jazirah Maluku. Penyebaran agama Islam tidak hanya berkembang pesat di Ternate, tetapi juga ke Jazirah Maluku hingga ke Sulawesi. Tahun 1500, Sultan Zainal Abidin tutup usia. Dalam rentang usia pemerintahannya, Ternate menjadi kesultanan yang memiliki pengaruh politik paling kuat, sekaligus pusat penyebarannya agama Islam di Kepulauan Maluku. Tahta kesultanan kemudian dilanjutkan oleh Sultan Bayan Sirullah. Pada masa berkuasanya, Sultan Bayan inilah nun jauh di sebelah barat Ternate, sebuah kesultanan yang memiliki nama besar jatuh ke tangan Eropa. Pada tahun 1511, Portugis yang dipimpin Alfonso de Albuquerque menaklukkan Malaka. Portugis tidak butuh waktu lama untuk mendengar Ternate sebagai surganya rempah-rempah. Setahun kemudian, di bawah pimpinan Francisco Sirau, kapal Portugis berhasil merapat di pelabuhan Hitu, sebelah utara Ambon. Dari itu, Portugis kemudian berhasil mencapai pelabuhan Ternate. Sultan Bayan Sirullah menerima kedatangan Portugis dengan tangan terbuka, mengingat alasan mereka datang adalah untuk berdagang. Bahkan, Sultan Bayan Sirullah mempersilahkan membangun benteng pertahanan di Ternate. Pada 1522, Sang Sultan saat itu sangat kagum dengan kemampuan tempur kapal-kapal Portugis. Permintaan Sultan Bayan Sirullah bukannya tanpa sebab. Tahun 1521, kapal Spanyol yang dipimpin Magellan merapat di pelabuhan Tidore. Sultan Mansur, pemimpin Tidore ketika itu menjalin persekutuan dengan Magellan. Pada tahun 1522, ketika Portugis mulai membangun bentengnya, Sultan Bayan Sirullah meninggal dunia. Ternate kemudian dipimpin oleh Sultan Abu Hayat. Sultan yang baru ini berusia sangat muda, masih berumur 8 tahun ketika naik takhta. Untuk sementara, jalannya pemerintah dipegang oleh Permaisuri Nukila dan Pangeran Karuce, adik kandung dari mendiang dari Sultan Bayan. Portugis dan Spanyol sama-sama memiliki kepentingan memonopoli perdagangan rempah-rempah internasional. Mereka pun memanfaatkan perseteruan antara Ternate dan Tidore. Inilah perang pertama di Nusantara antara dua kesultanan yang saling didukung oleh dua bangsa Eropa yang juga saling bermusuhan. Perang baru terhenti setelah adanya perjanjian Zaragoza pada tahun 1529. Setelah situasi kembali damai, Permaisuri bermaksud menyatukan Ternate dan Tidore. Namun, Pangeran Taruwase menolak rencana ini. Dia berharap menduduki tahta Ternate, dan kerajaan Ternate pun dilanda perang saudara. Portugis memilih mendukung Pangeran Taruwase. Masih di tahun 1529, Permaisuri Nukila, dan Sultan Abu Hayat tewas dalam perang saudara tersebut.
Rencana Pangeran Taruwase untuk menduduki tahta tersebut berjalan lancar. Namun siapa sangka Portugis berubah pikiran. Belum sempat Pangeran Taruwase menduduki tahta, Portugis sudah lebih dulu membunuh Pangeran Taruwase. Portugis yang ikut campur dalam urusan kesultanan mengangkat adik Sultan Muhayyad, Sultan Hidayatullah, untuk menjadi pemimpin Ternate. Sultan Hidayatullah bukanlah orang yang memihak Portugis. Campur tangan mereka dalam urusan internal kesultanan serta perilakunya yang cenderung tidak sopan membuat Sultan Hidayatullah menyingkirkan Portugis. Portugis langsung menangkap Sultan Hidayatullah. Pada tahun 1533 diasingkan ke Malaka sampai wafatnya. Setelah menyingkirkan Sultan Hidayatullah, Portugis berhasil mempengaruhi Dewan Kesultanan agar mengangkat Tabarigi, saudara tiri Sultan Hidayatullah, sebagai sultan yang baru. Upaya Portugis untuk mengangkat Sultan Tabarigi sebagai sultan berhasil, dan naiklah Sultan Tabarigi sebagai pemimpin Ternate. Sultan Tabarigi tidak lama menduduki tahta. Tahun 1535, Portugis membuangnya ke Goa India karena sikap sultan yang mulai melawan. Setelah Sultan Tabarigi dibuang ke Goa, tahta Ternate diduduki oleh Sultan Hairun Jamilu yang merupakan saudara tiri dari Sultan Tabarigi. Sementara itu, dari pengasingan Sultan Tabarigi membuat kesepakatan dengan Portugis. Kesepakatan itu adalah Sultan Tabarigi mau masuk Kristen dan menyerahkan Pulau Ambon kepada Portugis. Setelah kesepakatan tersebut, Sultan Tabarigi pergi ke Ternate untuk mendapat tahtanya kembali. Namun Sultan Tabarigi meninggal di Malaka dalam perjalanan menuju Ternate. Para pemimpin Ternate ternyata tidak benar-benar tunduk kepada Portugis. Sultan Hairun yang sudah berkuasa cukup lama akhirnya dibunuh oleh Portugis setelah melakukan serangkaian perlawanan. Melalui cara licik, pada 25 Februari 1570, Sultan Hairun diundang oleh gubernur Portugis, Lopes de Mesquite, dalam pembicaraan damai dengan Portugis di benteng Sao Paulo. Namun, sampainya di benteng, Antonio Pimentel, keponakan gubernur Portugis, menikam Sultan Hairun dari belakang hingga tewas. Jenazah sang sultan dibuang ke laut malam itu juga. Tahta Ternate kemudian dilanjutkan oleh Sultan Babullah, putra dari Sultan Hairun. Sultan Babullah yang bersumpah ingin membalaskan dendam ayahnya pun menyusun rencana mengusir Portugis dari Ternate. Pasukan Ternate segera melancarkan rencananya kepada Portugis. Pos-pos Portugis pun dibumi hanguskan oleh Ternate. Sultan Babullah melancarkan perang soya-soya atau perang untuk membebaskan negeri. Benteng-benteng milik Portugis seperti Porto Santo, Lucia Fortress, hingga Santo Pedro segera dikuasai oleh pasukan Ternate. Setelah pertempuran selama 5 tahun, pasukan Ternate berhasil mengepung benteng Sao Paulo yang ditempati oleh Mesquita. Pengepungan benteng Sao Paulo membuat Portugis menderita kelaparan dan diserang penyakit. Mereka pun akhirnya menyerah. Sultan Babullah masih berbaik hati dengan mengizinkan sisa Portugis untuk pergi dari benteng Sao Paulo. Kekalahan dari Ternate membuat pengaruh Portugis di Maluku hancur. Sultan Babullah segera memperluas wilayahnya, kesultanannya sekaligus penyebaran agama Islam. Sultan Babullah bahkan menempatkan perwakilannya di Jawa, Sumatera, hingga Papua. Beberapa wilayah seperti Raja Ampat, Sorong Biak, Jayapura, hingga Merauke berhasil dirangkul oleh Ternate. Era kepemimpinan Sultan Babullah inilah yang menjadi masa keemasan Ternate. Tahun 1583, Sultan Babullah tutup Isyah. Tahta kesultanan diturunkan ke putranya, Sultan Said Barokat Shah. Selang beberapa tahun kemudian,
satu bangsa Eropa lainnya datang ke Ternate. Maret 1599, kapal Belanda yang dipimpin oleh Jacob van Eyck mendarat di Ternate. Sultan Said menerima dengan baik Jacob van Eyck, bahkan kapal milik Belanda penuh dengan rempah-rempah ketika kembali ke negerinya. Di Eropa, rempah yang dibawa keuntungannya mencapai 400%. Sepeninggal Sultan Babullah, kekuatan Ternate perlahan menyusut. Para penggantinya tidak memiliki kecakapan dalam mengendalikan wilayah yang cukup luas. Sementara itu, Portugis dengan sisa-sisa pasukannya mencoba untuk menguasai Ternate. Spanyol ternyata masih memiliki ambisi untuk menguasai surga rempah-rempah itu. Spanyol pun menyerang Ternate. Mereka berlomba-lomba menguasai Ternate sebelum Portugis. Pada permulaan tahun 1600-an, orang-orang Belanda kembali datang ke Ternate. Kali ini mereka datang sebagai perusahaan dagang yang dikenal sebagai VOC. Ternate yang kewalahan menghadapi Portugis dan Spanyol segera meminta bantuan militer kepada VOC dengan konsensi monopoli rempah-rempah. Spanyol yang melihat VOC sudah mulai campur tangan, segera meningkatkan penyerangan mereka terhadap Ternate. Tahun 1606, serangan Spanyol berhasil menguasai Ternate dan menangkap Sultan Said. Spanyol kemudian mengasingkan Sultan Said ke Manila hingga wafatnya. Spanyol mengizinkan Mudaffar Shah, putra dari Sultan Said, naik tahta dengan perjanjian tidak melakukan kontak dengan negara Eropa, terutama Belanda, Inggris, dan Portugis. Sultan yang masih muda itu tidak mampu menolak syarat yang diajukan oleh Spanyol. Setahun kemudian, VOC menyerang armada Spanyol di Ternate. Sebagaimana perjanjian dengan Sultan sebelumnya, yaitu Sultan Said, maka VOC mendapatkan hak untuk memonopoli rempah-rempah. Meski sudah memberi hak kepada VOC, Ternate kala itu tetaplah sebagai negara berdaulat. Lambat laun, pelan tapi pasti, VOC berhasil menanamkan pengaruhnya secara kuat terhadap Ternate. Kehadiran VOC berhasil mendapatkan kekaguman terhadap bangsa Ternate. Meski memiliki pengaruh kuat di kalangan bangsawan, namun kehadiran VOC banyak dibenci rakyat. Dari masa memonopoli perdagangan hingga ke masa Sultan Sibori, beberapa kali terjadi pemberontakan rakyat yang didukung sebagian bangsawan yang tidak suka kepada VOC. Semakin kuatnya rakyat Ternate membuat VOC mengambil sebuah tindakan yang mengakhiri sebuah kedaulatan Kesultanan Ternate. 7 Juli 1583, di depan Gubernur Jenderal VOC, Sultan Sibori menandatangani pengakuan kekuasaan Belanda atas Kesultanan Ternate. Dengan pengakuan kekuasaan kerajaan Belanda, maka Kesultanan Ternate tidak memiliki otoritas atas negerinya sendiri. Kesultanan Ternate sebagai negeri yang berdaulat sudah berakhir. Selanjutnya tentang raja yang berkuasa, ada Raja Mansur Malamo, Raja Saman, Raja Siale, Raja Baguna, Raja Ngara Malamo, Raja Panjacara Malamo, Raja Sida Arif Malamo, Raja Panji Malamo, Raja Tolo Malamo, Raja Syah Alam, Raja Kie Mabiji I, Raja Ngolo Matahaja, Raja Momole, Raja Gapu Malamo, Raja Gabi Baguna I, Raja Komalapulu, Raja Gisi, Raja Gabi Baguna II, Raja Mahrum, Raja Zainal Abidin, Sultan Bajanullah, Sultan Dejjal, Sultan Bojehad II, Sultan Tabriji, Sultan Jamil, Sultan Babullah, Sultan Jahid, Sultan Sahid, Sultan Mujaffar, Sultan Hamzah, Sultan Mandarjah, Sultan Said Fatmatullah, Sultan Amil Zulkarnain, Sultan Alauddin Masjur, Sultan Amir Iskandar, Sultan Kalamata,
Sultan Harun Syah, Sultan Jou Pulanggapi, Sultan Muhammad Jasin, Sultan Muhammad Ali, Sultan Salmoleh, Sultan Jain, Sultan Arsad, Sultan Aijan Harjah, Sultan Haji Muhammad Usman Ilhan, Sultan Muhammad Usman, Sultan Iskandar Musjabir Syah. Selanjutnya tentang peninggalan. Peninggalan yang pertama ada Keraton Kesultanan Ternate. Bangunan bersejarah ini berada di tengah kota Ternate dan menghadap ke laut. Menurut para ahli, bangunan Keraton Ternate mengadaptasi arsitektur Tiongkok yang berakulturasi dengan kebudayaan lokal. Saat ini, bangunan ini dikelola untuk menjadi cagar budaya untuk melestarikan sejarah yang ada. Bukti kejayaan. Bukti kejayaan Ternate bisa dilihat dari interior bangunan yang dipenuhi dengan emas. Salah satu ruang tidur memajang pakaian dan sulaman benang emas yang terlihat sangat mewah. Tak hanya itu, sejumlah peninggalan emas yang dipakai sultan dan permaisuri pada masa itu, mulai dari mahkota, kalung raksasa, kelat bahu, giwang, cincin, dan gelang. Yang kedua ada Masjid Ternate. Masjid yang sangat bersejarah ini, pembangunannya telah dirintis sejak Kerajaan Kejayaan Ternate dipimpin oleh Sultan Zainal Abidin. Sampai saat ini belum ada angka valid yang memastikan kapan pembangunan masjid ini. Pasalnya, juga ada sejarah yang menuliskan bahwa masjid ini baru dibangun abad ke-17. Yang ketiga ada makam Sultan Babullah. Raja Ternate ke-24 yang berkuasa pada tahun 1570 sampai 1583, nama beliau diabadikan menjadi bandara di Ternate karena masyarakat mengenangnya sebagai sultan pertama yang mampu mengorbankan semangat rakyatnya untuk melawan penjajahan asing yang hendak menduduki Ternate. Sebagai penghormatan, beliau dimakamkan di puncak bukit Foramadiyahi, kampung tertinggi dan tertua yang ada di Ternate. Yang keempat ada Benteng Toluco. Benteng yang dibangun oleh bangsa Portugis ini merupakan pertahanannya untuk menguasai cengkeh dan dominasi di antara bangsa Eropa lain. Yang terakhir ada masa kejayaan. Kerajaan Ternate mengalami kejayaan pada saat pemerintah Sultan Babullah. Selain berhasil menyingkirkan kekuasaan bangsa Portugis, saat pemerintahannya pula terjadi perluasan kekuasaan ke Mindanao dan Hitu. Kekuasaan kerajaan Ternate meliputi 72 pulau besar dan kecil. Sedangkan usaha Ternate untuk menguasai Tidore dan mengusir Portugis dari Ambon tidak berhasil dilakukan. Pada tahun 1583, Sultan Babullah wafat, kemudian kekuasaannya dilanjutkan oleh Syahid Barkat yang merupakan anak Sultan Babullah. Lambat laun kebesaran Ternate mulai mengalami kemunduran karena mendapat tekanan dari Spanyol juga VOC. Setelah Spanyol beralih ke Filipina, dengan leluasa VOC memberi pengaruh di Maluku. Pada pertengahan abad ke-17, Sultan Ternate dan Tidore mengakui kekuasaan VOC. Berikut daftar pusaka yang merupakan sumber-sumber materi yang kami ambil. Sekian dan terima kasih.